3 hari blokade jalan, masa aksi serukan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Irmawati Sila Srikandi Turatea terpilih aklamasi pimpin Hanura Makassar. Irmawati Sila dipatok target tinggi, Panglima Tea minta kursi di semua dapil. Respon kebutuhan warga, Bupati Bantaeng tinjau perbaikan tanggul Lembang Cina. Aksi demonstrasi menuntut pemekaran Kabupaten Luwu Tengah, Luteng, dan Provinsi Luwu Raya terus berlanjut selama 3 hari berturut-turut di Desa Mamara, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu. Tak hanya itu, beberapa lokasi juga ditutup seperti perbatasan Luwu, Sampodo, Kota Palopo, Walendrang, Kabupaten Luwu, Masamba, Baliase, dan Tanah Lili, Luwu Utara. Masa aksi menutup total jalan utama dengan bentangan spanduk dan menyalakan api unggun di tengah badan jalan sebagai bentuk protes keras terhadap lambannya realisasi pemekaran wilayah. Aksi yang berlangsung 3 hari itu menciptakan suasana tegang. Jalan penghubung antar wilayah lumpuh, sementara warga dan masa aksi berjaga di sekitar lokasi. Blokade jalan disertai penebangan pohon disebut sebagai simbol kekecewaan yang telah menumpuk puluhan tahun. Jenderal Lapangan Aliansi Wijatu Luwu, Alif Nugraha, menegaskan bahwa tuntutan massa tidak berubah sejak konsolidasi awal, yakni pembentukan Luwu Tengah sebagai syarat administratif menuju Provinsi Luwu Raya. Tuntutan kami masih tetap pada hasil konsolidasi pertama, yaitu pembentukan Luteng sebagai syarat menuju Provinsi Luwu Raya, kata Alif di lokasi aksi, Minggu 25 Januari. Ia menyebut jumlah massa yang turun mencapai lebih dari 100 orang, belum termasuk masyarakat sekitar yang ikut bergabung secara spontan. Menurutnya, desakan pemekaran muncul karena ketimpangan pembangunan dan lambannya pelayanan publik di wilayahnya. Selama ini pembangunan lamban, anggaran timpang, dan pelayanan publik sangat jauh dari harapan. Ini yang kami rasakan langsung, ujarnya. Alif juga menegaskan bahwa aksi penutupan jalan merupakan akumulasi kekecewaan atas perjuangan pemekaran yang telah berlangsung sangat lama tanpa kejelasan. Isu ini sudah puluhan tahun, bahkan hampir 80 tahun diperjuangkan. Tapi sampai hari ini belum ada keadilan. Irmawati Sila Srikandi Turatea resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Hanura Kota Makassar periode 2025-2030. Ia terpilih secara aklamasi melalui musyawarah cabang, Muscab, Hanura Makassar yang digelar di Hotel Almadra, Minggu 25 Januari. Irmawati dikukuhkan langsung Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Bau Sawa Mapanyuki. Dalam prosesi pelantikan, Mapanyuki menyerahkan bendera partai sebagai simbol mandat kepemimpinan. Saya percaya saudari mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Bendera Hanura Kota Makassar saya serahkan untuk dikibarkan, bangkit, jaya, dan menang, ujar. Muscab kali ini juga menandai berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya. Ketua DPC Hanura Makassar demisioner, Muh Yunus, menyinggung dinamika kepemimpinan yang kerap tidak menuntaskan masa jabatan. Hampir tidak ada yang sampai 1 periode. Ini menjadi pelajaran dan perhatian bagi pengurus, baik di tingkat DPD maupun DPC, kata Yunus. Ia menyebut Muscab 2026 sebagai momentum konsolidasi karena berlangsung terbuka dan dihadiri langsung pengurus provinsi. Kami demisioner ikhlas menyerahkan kepemimpinan. Ini baru kali pertama prosesnya berjalan lengkap, ujarnya. Sementara itu, Irmawati menegaskan komitmennya menjalankan amanah dengan memperkuat soliditas kader hingga tingkat PAC. Ia juga menyinggung perjalanan panjangnya di Hanura. Amanah ini akan saya jalankan sebaik mungkin. Saya telah hampir 18 tahun berproses di Hanura sejak usia muda. Ini bukti kesetiaan saya, kata Irmawati. Anggota DPRD Kota Makassar itu mengajak seluruh pengurus dan kader untuk bersama-sama membesarkan partai di Makassar. Irmawati Sila langsung dipatok target tinggi usai dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Hanura Kota Makassar. Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Bau Sawa Mapanyuki atau Panglima Tea, meminta Irmawati memastikan Hanura meraih kursi di seluruh daerah pemilihan, Dapil, DPRD Makassar. Menurut Mapanyuki,
Target tersebut realistis melihat rekam jejak Irmawati yang telah 2 kali menjadi anggota DPRD di Kabupaten Jeneponto dan Kota Makassar. Ia juga menilai Irmawati sebagai figur yang memahami kerja politik di lapangan. Saya berharap banyak kepada Ibu Irma. Kader Hanura harus selalu dekat dengan masyarakat untuk mengetahui kesulitan di bawah, ujarnya. Panglima TA menilai, Irmawati siap bekerja dan mengonsolidasikan kekuatan partai hingga ke tingkat akar rumput. Katanya, kedekatan Irmawati Sila dengan masyarakat menjadi kunci pencapaian kursi di setiap dapil. Ya target tadi, Ibu Irma harus, sudah saya sampaikan jauh sebelumnya, kalau kamu jadi ketua DPC Kota Makassar, 5 dapil itu harus ada kursi di situ. Kalau perlu lebih dari satu dapil. Dan beliau mengatakan, oh, saya siap. Saya kira tidak ada yang ragukan. Pak Wali aja mengatakan, oh, luar biasa ini. Ibu Irma ini, dia sudah tahu melihat kemarin perjuangannya Pak Ibu Irma ini kan, Pak Wali sudah. Kalau target untuk merampung. Tanggul yang sempat roboh dan menjadi kekhawatiran masyarakat Lembang Cina, kini mulai diperbaiki secara intensif oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng. Dimulainya pengerjaan ini menjadi titik terang bagi penanganan infrastruktur vital di wilayah ini setelah Bupati Bantaeng M. Fatul Fauzi Nurdin melakukan pemantauan secara langsung di lokasi tersebut. Bupati yang kerap disapa Uji Nurdin ini mengatakan proses pengerjaan tanggul dipantau langsung di lokasi untuk memastikan perbaikan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam respon kebutuhan mendesak warga akan perlindungan infrastruktur dari potensi luapan air. Alhamdulillah, perbaikan tanggul yang roboh di Lembang Cina sudah mulai dikerjakan pagi ini. Ini merupakan hasil koordinasi yang sangat baik antara Dinas PU Bantaeng bersama pihak BBWS Pompengan Jenebrang, ungkap Uji di sela-sela pemantauan lokasi. Minggu kemarin, 24/1. Ia menyebutkan bahwa perbaikan ini tidak lepas dari koordinasi yang terjalin erat antara jajaran pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pekerjaan Umum, PU, dengan Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, Pompengan Jenebrang. Sinergi lintas sektor ini mempercepat proses administrasi hingga eksekusi teknis di lapangan, jelasnya. Proses perbaikan ini diharapkan dapat selesai tepat waktu demi meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin timbul. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama tim teknis di lapangan yang bekerja sejak pagi demi memastikan keamanan wilayah Lembang Cina kembali pulih. Dengan dimulainya pengerjaan ini, diharapkan fungsi tanggul dapat kembali normal guna melindungi pemukiman warga dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas di masa mendatang.